Shalom dewasa muda. Semua bersukacita hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Hari yang indah yang Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus biar ibadah ini bisa menjadi ibadah yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan lancar Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari sama-sama tepuk tanganmu yuk. Hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan Yesus, karena Engkau yang terbesar dan mulia. Mari sama-sama nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kayak mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Aku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
bagimu ya Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Kami mau percaya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
Happy Sunday buat kaum dewasa muda daripada GBI PRJ Group dari CK7. Saya percaya semua kita hari ini penuh dengan semangat bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Allah kami yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan, karena kami tahu bahwa berjalan dengan Tuhan itu indah, berjalan dengan Tuhan itu ada satu kepastian dan ada satu kemenangan. Terima kasih Bapa, aku secara pribadi tidak ada yang lebih. Sekali lagi Bapa, semua hanya karena kasih anugerah Tuhan semata-mata. Kami boleh sama-sama belajar tentang Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, saya percaya kalau kita bisa ada ya untuk anak-anak muda yang luar biasa semuanya karena anugerah Tuhan. Yuk kita masuk dalam bilangan ya. Bilangan 20 ayat 7 sampai dengan 13 ya. Kita tahu ini cerita yang sangat luar biasa dan saya percaya ini menjadi message buat kita, menjadi peringatan buat kita, menjadi warning buat kita, juga menjadi tuntunan buat kita. Bilangan 20 ayat 7 sampai dengan 13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakan di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia pada mereka, "Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Perhatikan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Wow! Ini bukan cerita gosip, ini fakta Alkitab. Waktu kita membaca kisah ini, apa yang kita dapat? Musa dan Harun tergelincir. Ya, kok bisa? Ya bisalah manusia. Ya, kalau kita berkata manusia nggak akan mungkin tergelincir, hamba Tuhan nggak mungkin tergelincir, pendeta nggak mungkin tergelincir, ya nggak mungkin lah. Hanya Yesus yang nggak pernah tergelincir. So, it means itu bisa happen kepada siapapun. Tuhan minta dia sebenarnya bicara kepada batu supaya batu airnya keluar. Tapi Musa bukan bicara, tapi yang ada dia pukul itu batu bahkan sampai 2 kali. Dan baru akhirnya batu itu mengeluarkan air ya. Ini bicara tentang apa? Musa bukan pakai taat, tapi Musa pakai emosi karena kesal kepada bangsa Israel. Memang akhirnya batu itu mengeluarkan air karena perintah Tuhan itu harus digenapin, betul? Tapi intinya Musa melakukan satu hal yang sangat-sangat fatal. Dia lost control ya. Dia kehilangan penguasaan dirinya dan akibatnya sangat-sangat fatal. Musa nggak masuk tanah perjanjian. So sad. Mungkin kita bilang lo nggak adil lah Bu Indri. Nggak mungkin dong. Musa udah 40 tahun itu dia melayanin Tuhan. Dia nggak dikasih PK. Dia pelayanan di padang gurun bukan di tempat yang pakai AC seperti ini. Nggak fair dong. Hanya gara-gara masalah ngomong kepada batu. Hanya cuma gara-gara dipukul pakai tongkat. Masa dia kehilangan segala-galanya. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal ya. 3 hal yang gak bisa diganggu gugat ya. Yang pertama adalah apa? Tentang kedaulatan Tuhan. Jangan coba-coba kita pertanyakan, kita argumentasi dengan kedaulatan Tuhan. Itu gimana Tuhan saja. Mana buktinya? Buka Roma 9 ayat 15. Ini yang berkata adalah seorang Rasul Paulus yang sangat terkenal. Dia katakan begini, sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Itu terserah Tuhan. Kita gak bisa bilang, oh gak bisa Tuhan, gak bisa argumentasi dengan Tuhan. Sekali Tuhan katakan it's my right, itu kedaulatanku, satu orang pun kita gak bisa menggugatnya. Nah mungkin kita ingat tentang orang yang di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus. The last minute ya. Mereka gak pakai dibaptis, mereka gak pakai pelayanan, mereka gak pakai katekisasi, mereka gak pakai pemuritan. Ya mereka ketemu Tuhan di sana, apa yang terjadi? Yang satu orang itu bisa diselamatkan. Mana buktinya? Lukas 23
3 ayat 41 dan 43. Ini yang seorang yang berkata begini, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat satu kesalahan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Gimana Tuhan saja, the last minute dia bertobat, dia dapat keselamatan. Mungkin kita bilang gini, ya udah Bu Indri, tunggu aja nanti pas mau mati baru bertobat. Tunggu dulu. Kenapa saya berkata begitu? Yang satu nggak mendapatkan kasih karunia. Yang satu dia binasa karena dia bilang kalau engkau Tuhan selamatkanlah dirimu dengan kita. Nggak jadi jaminan. Jadi jangan pernah dikatakan istilahnya spekulasi rohani. Ya, dengan kita berkata udah nanti aja. Kalau udah kepepet, udah mau mati, sudah sekarat, baru cari Tuhan, baru bertobat. Kalau sempat, nggak jadi jaminan. Makanya dikatakan hari ini jangan spekulasi rohani. Itu yang pertama. Jangan kita argumentasi tentang kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan katakan kepada siapa aku mau berbelas kasihan, itu gimana gua, kata Tuhan. Nah dikatakan tadi yang pertama tentang kedaulatan Tuhan. Yang kedua, Musa gak masuk tanah perjanjian untuk mengingatkan kita. Jangan sampai kita kebablasan ikut Tuhan. Ya, benar, ya memang Tuhan tuh penyabar, kasih, sayang ya. Tapi dia punya kedaulatan yang gak bisa diganggu gugat. Apalagi Musa itu adalah leader, adalah contoh. Anak-anak Tuhan, kita di tempat ini adalah contoh ya. Kenapa saya berkata begitu? Kita buka Yakobus 1 ayat 18. Siapa kita di mata Tuhan? Siapa kita di mata Tuhan dan apa rencana Tuhan bagi setiap kita? Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Kita adalah contoh, kita adalah blueprint daripada Tuhan. Kita adalah example untuk dunia ini. Jadi kalau engkau sebagai contoh, seringkali kita mau punya posisi Tuhan aku mau jadi leader, aku mau jadi pemimpin, tapi gak berikan contoh, gak bisa. Kepada siapa Tuhan kasih banyak, Tuhan akan minta pertanggungjawaban yang banyak ya. Makanya dikatakan di sini kita akan menjadi contoh, cara kita bicara, cara kita berpakaian, cara kita beretika, cara kita berpikir, cara kita berbisnis, itu akan jadi contoh bagi banyak orang. Gara-gara kita gak benar, kita akan bawa banyak orang kepada ketidakbenaran. Makanya Tuhan tuntut sebagai leader, sebagai anak sulung, kita harus berikan contoh yang baik pada dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan Allah kita tetap adalah Allah yang adil. Betul, Musa gak bisa masuk. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Buka Ulangan 34 ayat 1, 4 dan 5 ya. Ini cara Tuhan. Musa itu tetap Tuhan perhitungkan. Kenapa bilang? Karena Tuhan tidak perhitungkan jerih payah kita di hadapan Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo. Yakni ke atas puncak Pisgah yang bertentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri ini daerah Gilead sampai kota Dan. Dan berfirmanlah Tuhan padanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah yang akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang tetap memperhitungkan jerih payah kita. Memang Musa tidak bisa masuk, tapi Musa melihat akhirnya dia bisa finishing well ya. 1 Korintus 15 ayat 58 ini menjadi kekuatan bagi kita. Maka tidak akan pernah sia-sia jerih payah kita, percayalah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini modal saya, terus terang. Sampai hari ini saya sudah 1 tahun pelayanan. Dari mulai saya bertobat tahun 1999 sampai sekarang 2021 berarti hampir 22 tahun. Ya, bukan gak banyak tantangan, tapi saya tahu bahwa semua Tuhan akan perhitungkan ya. Jerih payah kita, air mata kita ya, tangisan kita ya, jeritan kita ya, semangat kita ya, kita punya effort, itu semua Tuhan akan perhitungkan. Dan Musa Tuhan perhitungkan, memang dia tidak bisa masuk, tapi paling tidak dia sudah melihat tanah perjanjian itu dengan mata kepalanya sebelum dia mati. Nah kita akan lihat tentang self control, tentang penguasaan diri. Ini tema yang Tuhan mau dipesankan di sini kepada anak-anak muda ya, kepada setiap kita ya, karena kita juga akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi seringkali kegagalan yang kita hadapin bukan karena musuh terlalu besar, tapi karena tidak ada self control. Hati-hati dengan yang namanya self control.
penguasaan diri. Coba kita lihat contohnya. Ingat tentang Simson. Kita buka Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ini adalah orang-orang yang harusnya mau dipakai Tuhan luar biasa ya. Di tempat ini setiap kita anak-anak muda, engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan pada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tapi ayahnya dan ibunya berkata padanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tapi jawab Simson pada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Simson ini seorang yang tidak ada penguasaan diri, terutama masalah seks, masalah hubungan kedagingan ya. Tidak ada penguasaan diri. Siapa yang dia lihat, dia hampiri. Itu yang sebenarnya tentang Simson ya. Nah dikatakan di sini tidak ada penguasaan tentang hawa nafsu. Nggak bisa kontrol, tidak ada self control. Akhir hidupnya gagal menjadi nasir Allah. Pada tujuan Tuhan sebenarnya untuk menjadikan Simson menjadi nasir Allah, mengalahkan musuh Israel, bangsa Filistin. Lihat ya kegagalannya. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau ya, mana-mana buktinya ya. Mana buktinya bahwa memang Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Simson ya. Dikatakan waktu dia dalam keadaan dalam kandungan. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Rencana Tuhan besar buat seorang anak yang bernama Simson. Dia akan dipakai menjadi anak muda yang luar biasa ya, bahkan dari mulai kandungan ibunya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Setiap kita di tempat ini anak muda, engkau akan dipersiapkan Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Perhatikan ya ayat kedua dan 3. Padahal sebelumnya bagaimana kondisi seorang ibunya ya. Perhatikan, pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri pada perempuan itu dan berfirman padanya, memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak main-main. Dipersiapkan luar biasa dari seorang yang tidak mungkin terjadi. Seorang mandul bisa punya anak. Artinya Tuhan sudah punya satu rencana besar bagi seorang Simson. Di tempat ini anak-anak muda, rencana Tuhan besar bagi setiap kita ya. Kalau engkau menyia-nyiakan, sangat-sangat sayang sekali. Lihat ending daripada seorang yang menyia-nyiakan rencana besar Tuhan dalam hidupnya. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, tidak main-main. Tadi dia seorang yang luar biasa. Sekali pukul pakai tulang keledai, itu ratusan orang Filistin mati. Itu tidak main-main. Tenaganya luar biasa. Dia bisa mengalahkan banyak orang. Tapi lihat, waktu dalam keadaan dia mulai tidak bisa penguasaan diri. Apa yang terjadi? Mulai kehilangan kekuatannya. Bahkan dikatakan akhirnya dicungkil matanya, bekerja di penjara menjadi seorang penggiling. Dan bukan hanya itu, ayat 24. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam musuh kita, musuh perusak tanah dan yang membunuh banyak teman-teman kita. Dan bukan hanya itu, ayat 24 dikatakan dia akhirnya menjadi bahan tertawaan. Bahkan kalau kita mau jujur, dikatakan dia disuruh untuk melawak bagi orang Filistin. Dari orang yang hebat luar biasa menjadi orang yang sangat dipermalukan luar biasa. Kenapa? Waktu tidak ada self control, tidak ada penguasaan diri ya. Kedagingannya terlalu kuat. Padahal Tuhan mau harus kita hancurkan kedagingan kita. Kalau engkau menjadi anak-anak muda yang luar biasa, please, self control itu bukan main-main. Gara-gara tidak ada penguasaan diri, Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Gara-gara tidak ada self control tentang kedagingan, tentang hawa nafsu, Simson kehilangan segala-galanya. Apa itu saja? Kita ingat tentang seorang Saul, seorang yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Raja Israel pertama yang bernama Saul ya. Tuhan mau pakai hidupnya luar biasa. Perhatikan 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat berserak meninggalkan dia. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam padanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Pada orang Filistin telah berkumpul di Michmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkan padamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan
kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kenapa sampai seorang Saul kehilangan rencana besar Tuhan? Akhirnya matinya pun sangat menderita. Dipotong kepala, diletakkan di tombak Bet Awen. Padahal harusnya dia menjadi raja Israel yang sangat luar biasa. Karena tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ini bicara tentang penguasaan diri lagi. Ya seringkali kita gagal bukan karena kita meninggalkan Tuhan. Bukan karena nggak pelayanan. Tapi nggak sabar menunggu waktu Tuhan. Makanya di Petrus dikatakan apa? 1 hari sampai dengan 1000 tahun. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi percayalah Tuhan kita tepat pada waktunya. Gara-gara tidak sabaran akhirnya Saul kehilangan segala-galanya. Nah mungkin kita bilang itu kan mungkin pria ya Bu Indri. Kalau wanita mungkin kan bisa lebih menguasai diri. Siapa bilang? Kita tahu bagaimana seorang Sarah gara-gara tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Para Tuhan janjikan pada Abraham, anakmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tapi karena dia tidak sabar, dia katakan apa kepada Abraham? Kejadian 16 ayat 2 dan 3. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan gak beri aku anak, karena itu hampirilah hambaku. Tentu oleh dialah aku mendapatkan seorang anak. Dan akhirnya Abraham menghampiri Hagar dan sampai hari ini. Tidak main-main, waktu engkau dan saya tidak ada penguasaan diri, kita kehilangan segala-galanya ya. Buka Amsal 16 ayat 32, perhatikan ya. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tidak main-main, lebih daripada pahlawan. Jadi seorang yang hebat bukan seorang yang nyalinya besar. Seorang yang hebat bukan seorang yang mungkin berani mati. Seorang yang hebat bukan yang mungkin petantang-petenteng. Tapi seorang yang hebat dalam Alkitab adalah orang yang bisa penguasaan diri. Bagaimana dengan kita anak-anak muda ya? Nah coba kita lihat, ini adalah pesan daripada Rasul Paulus. Ini pesan yang sangat serius kepada kita. Ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat rendah hati. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow, ini seorang Rasul Paulus. Orang yang dipakai luar biasa. Dia berkata dengan kerendahan hati, aku nggak mau sampai nggak melatih tubuhku ya, artinya melatih penguasaan diri ya, karena penguasaan diri harus dilatih, nggak bisa datang abrakadabra, harus kita latih, harus kita kalahkan ini daging ini, karena daging ini pengennya selalu menang. Waktu Esau dan Yakub itu dikatakan mau lahir ya, itu Esau dan Yakub itu berduluan-duluanan ya, siapa? Dan memang akhirnya Esau yang duluan lahir, betul? Nah dikatakan waktu engkau dan saya tidak ada penguasaan diri, kita akan kalah ya. Dan maka dikatakan oleh seorang Rasul Paulus, aku harus melatih penguasaan diri supaya jangan sampai aku sendiri yang akan ditolak oleh Tuhan. Kegagalan daripada banyak orang Kristen, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab tadi, karena mereka tidak bisa kontrol, tidak bisa self control. Jadi jangan anggap enteng dengan yang satu ini. Nah bagaimana cara melatihnya Bu Indri? Ya karena mungkin udah jadi karakter saya Bu Indri. Saya memang orangnya memang temper Bu Indri. Saya memang orangnya sumbu pendek. Ini namanya anak muda ya, wajar aja Bu Indri. Please deh ya, jangan berkata karena wajar aja ya. Kenapa saya berkata begitu? Harus bisa. Kenapa saya bilang harus bisa? Buka Yohanes 5 ayat 8 sampai dengan 9. Waktu itu dikatakan ada orang yang 38 tahun lumpuh di Bethesda. 38 tahun lumpuh artinya tidak pernah berjalan, tidak pernah berdiri, apalagi melakukan kegiatan, betul? Logikanya memakan waktu untuk menyembuhkan ini orang. Tapi perhatikan kalau Tuhan sudah perintahkan. Yohanes 5 ayat 8 sampai dengan 9. Kata Yesus padanya, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah perintahkan, artinya it means kita pasti bisa lakukan. Maka jangan pernah ada katakan, ya saya nggak bisa Bu Indri, saya memang orangnya memang sumbu pendek, saya memang orangnya emosi tapi hati saya baik. Bohong. Nggak mungkin engkau punya hati yang baik kalau engkau gampang emosi, kalau engkau gampang meledak, kalau engkau gampang sumbu pendek. Dan ingat, kejatuhan daripada tokoh-tokoh besar semua di Alkitab karena waktu mereka tidak ada penguasaan diri. Ya, tadi katakan tadi di sini, apa yang harus kita lakukan Bu Indri? Kita belajar self control dari mana? Dari Yesus lah pasti. Karena Yesus adalah master of self control. Dia adalah pribadi yang sangat punya penguasaan diri yang luar biasa. Maka dia belajar dari dia. Jangan belajar dari Bu Indri, jangan belajar dari pendeta, belum tentu. Tapi kalau dari Tuhan itu pasti betul. Mana buktinya? Matius 13 ayat 54 dan 56a. Kita ingat bagaimana waktu Tuhan waktu dia dalam keadaan pergi kemana itu? Waktu dia pergi ke tanah, ke kota kelahirannya. Tiba di tempat asalnya, Yesus mengajar orang di situ, di rumah ibadat. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperoleh hikmat dan kuasa ini untuk mengadakan mujizat? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudara perempuannya semua ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semua ini? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Gak dilihat sebelah mata.
Fakta. Pertanyaan, apakah Yesus tersinggung? Apakah Yesus sensitif? Apakah Yesus langsung pundung? Apakah Yesus langsung sumbu pendek? Perhatikan ayat 56. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dia bisa merubah mindsetnya dengan belajar menerima orang apa adanya. Kita nggak bisa berharap semua orang suka dengan kita. Kita nggak bisa berharap semua orang menghargai kita. Ya, seorang yang punya penguasaan diri, dia bisa menerima orang apa adanya tanpa harus ikut dengan standar dia. Dan ini yang membuat Yesus kita luar biasa. Ada penguasaan diri yang luar biasa. Jangan kita berharap supaya orang yang menghargai kita. Percayalah, harga diri kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi siapa kita juga yang sampai lebih fokus pada harga diri saya, Bu Indri. Saya nggak bisa terima, Bu Indri. Kalau engkau seperti itu, engkau masih belum bisa menguasai diri kita, ya. Karena kita terusik oleh sikap daripada orang. Seorang yang punya penguasaan diri tidak terusik dengan apapun komentar kanan, kiri, depan, belakang. Karena dia hanya fokus kepada Tuhan. Itu ya Yesus kita. Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 4. Ciri khas daripada Yesus dengan penguasaan dirinya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata pada mereka, mau apa engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Yesus kita, anak Allah yang punya otoritas. Dia bisa menunggu waktu Bapa memerintahkan dia. Seorang yang punya penguasaan diri itu bisa menunggu waktunya Tuhan. Kalau belum Tuhan suruh bergerak, dia tidak bergerak. Kalau Tuhan suruh bergerak, dia bergerak. Itu Yesus kita. Makanya kalau engkau dan saya masih mau cepat-cepat, pengennya maunya cepat-cepat, enggak seperti itu, ya. Itu orang yang punya penguasaan diri luar biasa. Yang ketiga, Matius 26 ayat 42 sampai 45, waktu Tuhan Yesus berdoa, 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama. Dia berkata begini, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Sudah itu ia datang pada murid-murid dan berkata, tidurlah sekarang, istirahatlah, lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ini bicara tentang apa? Dia berani berkata kehendak mula yang jadi, agenda mula yang terjadi. Itu orang yang punya penguasaan diri total. Bukan all about me, bukan agenda gua, bukan mau gua, bukan kehendak gua, tapi kehendakmu semua Tuhan. Yesus mengajarkan tentang penguasaan diri. Nah, menjadi Kristen itu keren. Tapi kalau engkau dan saya hanya sekedar bangga dengan kekristenan kita, enggak jadi jaminan. Kenapa? Perhatikan ayat ini. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita untuk kita di tempat ini. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Ini peringatan bagi kita. Nggak cukup hanya jadi anak muda Kristen. Nggak cukup hanya jadi anak muda yang beribadah saja. Nggak cukup dengan anak muda yang hanya pakai kalung salib berlian saja. Tapi anak muda yang dikatakan yang bisa mempunyai buah. Karena Tuhan akan mencari buah di akhir zaman. Tuhan bukan tanya lu Kristen apa bukan, lu ke gereja apa bukan. No. Tuhan cari buah. Kalau tidak berbuah akan ditebang. Dikatakan ini adalah firman Tuhan. Ini peringatan bagi setiap kita. Buah apa Bu Indri? Jelas buahnya adalah Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Buah ini yang harus muncul dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, mau untuk kita bisa menghadapi perkara besar di akhir zaman ini. Rencana Tuhan buat kehidupan kita di tempat ini bukan kehidupan yang main-main. Engkau akan menjadi orang-orang yang akan dipakai sebagai nasir-nasir Tuhan menghadapi peperangan di akhir zaman ini. Tapi bagaimana engkau menjadi nasir Tuhan yang luar biasa? Kalau penguasaan diri saja kita tidak bisa, ya. Ada 9 buah roh. 9 ini harus kita milikin dengan cara bagaimana? Ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dari keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hanya satu caranya. Caranya bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan logika kita, tapi kita minta dituntun oleh roh Tuhan. Hidup dengan dituntun oleh roh Tuhan akan membuat kita tampil beda. Ada buah kehidupan yang akan keluar, ada buah roh yang akan kelihatan keluar, ya. Yaitu tadi dikatakan apa? Kebajikan, kemurahan, penguasaan diri, kasih, damai sejahtera, itu semua akan keluar dalam hidup kita. Jadi hari ini ayo ambil keputusan menjadi anak-anak muda yang
yang melahirkan buah-buah pertobatan tadi. Karena di akhir zaman ini yang Tuhan mau cari adalah pribadi-pribadi yang mengeluarkan buah. Bukan hanya sekedar Kristen. Kalau kita hanya sekedar Kristen, tidak akan kita bisa bertahan. Apalagi untuk dipercayakan Tuhan, proyek Tuhan yang luar biasa. Anak-anak muda, sebagai pesan Ibu Indri kepada kita semua di tempat ini. Saya pernah menjadi anak muda yang gagal. Karena saya pernah tidak meresponi kehendak Tuhan dengan benar. Rencana Tuhan buat setiap anak muda tidak ada terkecuali. Semua rencana Tuhan besar. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang spesial diciptakan. Kejadian kita dahsyat. Bahkan Tuhan menenun kita. Bukan hanya sekedar mass production. Tapi kalau engkau dan saya, kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita sumbu pendek. Ya, kita tidak menghasilkan buah. Akhirnya kita gagal dalam segala hal. Contoh daripada Simpson, contoh daripada Saul, ya, itu adalah contoh yang bukan hanya sekedar untuk bahan gosip, tapi untuk bahan perenungan kita. Kita tidak mau seperti mereka ini. Hanya gara-gara mereka tidak hidup dituntun oleh roh, mereka kehilangan segala-galanya. Maka di Galatia dikatakan perbuatanmu itu bodoh. Engkau dimulai dari roh, tapi diakhiri dengan daging. Karena itu mari, salah satu untuk kita bisa tinggal dalam roh, hubungan kita dengan Tuhan bangun. Kedua, carilah komunitas yang benar. Karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan ketiga, selalu minta belas kasihan Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang luar biasa, Roh Kudus kami yang wonderful. Pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran. Kami tidak mau hanya sekedar mendengar. Kami tidak mau hanya sekedar Bapa cuman tahu. Tapi kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Contoh-contoh di Alkitab tadi, kegagalan mereka bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi karena mereka tidak menjaga kehidupan dengan hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Simpson adalah produk yang gagal karena dia tidak bisa menguasai diri. Demikian juga seorang Saul. Tuhan, pelajaran ini membuat kami harus berjaga-jaga dengan kami tetap mau dituntun oleh Engkau. Sekali lagi hanya Engkau yang kami andalkan, belas kasihan-Mu, kasih karuniamu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom Church. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama kita di ibadah khusus Young Professionals dan Young Couples. Hari ini kita diberkati sekali oleh Ibu Indri Pardede yang sudah membahas firman Tuhan yang sangat memberkati. Bulan ini kita berbicara tentang menjadi pengelola yang baik. Dan saya percaya para dewasa muda kita diberikan kesempatan dan talenta yang luar biasa yang bisa digunakan dan kita bisa mengelolanya dengan baik supaya kita bisa menjadi berkat dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Buat teman-teman yang belum bergabung di dalam komunitas kami, teman-teman bisa cek di IG at 2pm_GBPRJ dan at uturn_GBHCR untuk bisa bergabung di dalam kul-kul yang ada. Teman-teman, di dalam kul yang ada, saya percaya kita pasti akan diberkati dengan komunitas yang ada. Kita akan membahas hal-hal yang realitas, hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam keseharian kita di dalam dewasa muda. Buat teman-teman juga yang belum bergabung, mungkin teman-teman baru menikah dan baru punya anak kecil juga bisa bergabung di dalam kul yang khusus yang baru kami bentuk, yaitu Kul 221. Apakah Kul 221 itu? Yaitu kul khusus untuk para young couples yang mempunyai anak di bawah umur 10 tahun. Sangat seru, luar biasa. Kenapa? Karena kita membahas tentang bagaimana pressure mencari pekerjaan yang baru. Bagaimana kita pressure dalam menghadapi misalnya mencari sekolah yang baik untuk anak di dalam masa pandemi seperti ini. Kita bahas juga tentang bahasa kasih antara pasangan supaya kita bisa saling lebih mengerti lagi pasangan kita. Very practical dan tentunya berdasarkan firman Tuhan. Buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung bisa DM kami di @2pm_GBPRJ. Dan saat ini baru kita mulai dan sudah ada hampir 10 couples yang berjoin dan kita tidak bisa berhenti untuk membahas hal-hal yang ada dan saling memberkati. Kita datang dari berbagai banyak background, ada yang pilot, ada yang full timer, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang profesional. Kita semua bergabung dan kita tahu sering sekali di dalam kul kita ada bayi menangis, ada anak kecil nangis gitu ya, udah sebiasa dan kita sangat enjoy komunitas ini. Teman-teman, saya encourage untuk bisa bergabung. Nah, tiba saatnya kita akan memberi sebagai bagian dari ibadah kita hari ini. Teman-teman bisa cek di layar teman-teman untuk detail persembahan yang ada. Tiba saatnya kita bersatu hati dalam doa untuk kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Ingat, Tuhan tempatkan kita ada di negara ini, di kota ini, bisa mencari nafkah, bisa mempunyai rumah, dan bisa mempunyai keluarga. Kita harus berdoa buat bangsa kita. Amin, saudara-saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bawakan bangsa Indonesia,
kota Jakarta, atau dimanapun kami berada Tuhan, supaya kiranya Tuhan tangan-Mu boleh ada di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan juga khususnya untuk ekonomi Indonesia Tuhan boleh semakin membaik. Dan juga Tuhan biar COVID-19 segera berlalu dari negara ini. Biar belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, gubernur dan semua jajaran pemimpin yang bertanggung jawab atas bangsa ini. Kiranya Tuhan mereka mempunyai rasa takut akan Tuhan dan cinta akan rakyat di mana mereka bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang mereka lakukan Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang sudah begitu luar biasa melayani bangsa ini. Kiranya Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Apapun yang mereka lakukan Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat di dalam combating this COVID-19 pandemic. Kami berdoa juga Tuhan untuk para dewasa muda dimanapun mereka berkarir Tuhan, supaya mereka menjadi berkat Tuhan di kantor mereka. Menjadi orang-orang yang benar-benar mencerminkan kasih Kristus, mencerminkan terang dan garam dunia. Dan juga para young couples di dalam keluarga muda mereka. Kami tahu Tuhan banyak pressure, banyak yang harus dilakukan, banyak mimpi-mimpi yang mau diraih. Kami berdoa Tuhan supaya mereka Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para ibu-ibu muda yang ada di rumah yang sedang mengasuh anaknya. Tuhan tidak lupakan Engkau. Tuhan memberkati Engkau, tangan-Mu Tuhan akan pakai untuk mengasuh pemimpin-pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Tiba saatnya kita semua akan menerima doa berkat. Kiranya kita semua mengangkat tangan kita ke surga sebagai tanda penyerahan hidup kita kepada Dia. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama para dewasa muda, semua yang beribadah bersama-sama kita hari ini. Kiranya kita semakin naik dan tidak semakin turun. Kiranya kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kiranya kita menjadi terang dan garam dunia. Diberkati untuk memberkati orang lain. Dan kiranya pelayanan kita bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan, kita menjadi berkat. Karena kita punya dan kita sembah Sang Empunya berkat. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Dr. Yanto Sintro Putra. Kami masyarakat Desa Retrai, khususnya Dusun 4, mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah bersedia membantu kami, memberikan sembako kepada kami masyarakat Desa Retrai, khususnya Dusun